Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part sebelumnya terjadi banyak masalah besar yang mengejutkan. Bagaimana tidak, Jigen berhasil bangkit dalam mode Otsutsuki, yang dilanjutkan dengan pertarungan besar Naruto dan lainnya di dunia lain. Sampai-sampai di waktu tersebut Kawaki juga terbawa ke dimensi itu gara-gara Ishiki. Tentu saja hal itu membuat semua sangat buruk. Dengan demikian Ishiki selangkah lagi lebih cepat untuk bangkit secara utuh. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto part 16 versi Efek Anime. Cerita berlanjut dari Kawaki yang mendapatkan situasi yang gawat. Bagaimana tidak, jika dia tidak menunjukkan dirinya, maka Naruto akan dibunuh. Lalu dengan percaya diri Kawaki yang tak ingin hal itu terjadi, langsung keluar menghentikan Ishiki dengan tangannya sendiri. Mengejutkannya di sini, ia mengeluarkan jutsu api seperti shinobi. Pastinya Ishiki yang melihat itu sangat terkejut bagaimana bisa menjadi shinobi seperti ini. Kawaki menjawab dengan lantang kalau Naruto sangat berbeda dengannya. Malah saat ini dia merasa lebih hidup daripada kehidupannya bersama Kara. Mendengar hal itu, Ishiki yang sudah muak dengan wadahnya tanpa basa-basi langsung memasukkan karma ke dalam tubuh dari Kawaki. Dengan hal itu pula kebangkitannya sudah di depan mata. Itu bisa terlihat dari beberapa bagian tubuhnya yang mulai hancur. Kemudian terjadi hal yang mengejutkan, yang mana saat itu karma dari Kawaki tiba-tiba saja menghilang secara tiba-tiba. Hal itu bisa terjadi karena Kawaki menggunakan jurus Kagebonshin. Tentu saja perbuatan hina tersebut mengejutkan Ishiki sendiri dikarenakan dia tidak mengira kalau dirinya bisa tertipu dengan jurus murahan seperti itu. Lalu untuk mengakhiri masalah ini, Kawaki langsung menghancurkan Ishiki sampai menjadi debu. Dengan begitu pula Otsutsuki Ishiki pun telah mati. Selanjutnya terjadi hal yang tak terduga dalam ketenangan itu, di mana dalam momen cepat tersebut tiba-tiba Boruto langsung menikam mata Rinnegan dari Sasuke. Melihat itu Naruto dan lainnya sangat terkejut karena Boruto telah dikendalikan secara penuh oleh Momoshiki. Tepat sekali, melihat Boruto yang dikendalikan langsung saja menyerangnya. Sayang sekali Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto terlalu kuat baginya. Satu hal menarik di situ, Momoshiki mengungkapkan kalau tubuh dari Kawaki sudah 80% menjadi Otsutsuki. Berarti kan mulai saat ini dirinya telah menjadi Otsutsuki. Masalah yang lebih berat lagi yakni hal ini akan menguntungkan Momoshiki. Kenapa demikian? Jika dirinya bisa membuat Kawaki menjadi pohon suci, maka dirinya bisa bangkit kembali. Mengingat tubuh Boruto juga sudah mencapai 80% menjadi Otsutsuki. Beruntungnya sebelum hal itu terjadi, Sasuke berhasil mendapat satu hal yang penting, yakni Momoshiki tidak berani menyerap cakra dari musuh. Nah, kenapa bisa begitu? Jika dirinya menyerap sedikit cakra dari musuh, Boruto akan terbangun. Tahu akan hal itu, ia meminta Kawaki untuk menolongnya mensukseskan rencana dengan taruhan nyawa. Karena hanya cara itu saja yang pantas dilakukan. Sebelum hal itu terjadi, Momoshiki sudah mengantisipasinya dengan menumbangkan Sasuke dengan Rasengan menghilang. Adanya hal itu membuat Momoshiki menjadi di atas angin. Karena Kawaki tanpa karma hanyalah orang biasa tanpa cakra yang banyak. Meski demikian Kawaki tetap bertarung, walaupun cara yang dilakukannya sangat berbahaya. Yakni dia membakar tubuhnya sendiri agar Momoshiki bisa menyerapnya. Benar sekali, akhirnya dengan itu Boruto pun bisa tersadar walaupun hanya setengah bagian. Lalu untuk mengakhiri ini semua dan mematahkan tanduk anehnya itu agar Momoshiki kehabisan cakra. Selesai masalah besar tersebut, kini masalah silih berganti pada Naruto, yang mana dirinya berada pada titik bawah sadarnya. Berarti kan dia dalam keadaan sekarat, atau bisa dikatakan hampir mati. Kurama yang ada di situ sedikit berbincang tentang Kawaki dan Boruto yang memiliki kesamaan darinya. Bahkan di sini dengan sangat tenang Naruto berkata kalau mungkin ini adalah akhir hidupnya yang sangat menyenangkan. Dan sebelum ajal menjemputnya, Naruto dan Kurama bernostalgia dengan kehidupannya dulu hingga sekarang. Yang ternyata dari dulu hingga sekarang mereka berdua saling melengkapi satu sama lain. Setelah lama berbincang, Kurama baru mengungkapkan hal yang serius sambil tos dengan Naruto. Dia berkata kalau Naruto tidak akan mati. Maksud dari perkataannya itu adalah dirinya sendiri yang akan mati.
Hal ini bisa terjadi karena akibat kekuatan besar sebelumnya yang mereka lakukan. Yang tak lain, taruhan kekuatan tersebut adalah kehilangan nyawanya. Satu hal lagi yang menarik dari perkataan dari Kurama, yakni ketika Biju dan Jinchuriki disingkirkan mereka akan mati. Namun situasi itu berbeda dengan kejadian ini, yang mana setelah menggunakan kekuatan tersebut cakra Biju akan memudar dan menghilang. Berarti kan hal itu tidak akan berimbas apapun kepada Naruto. Mendengar hal itu, Naruto tak bisa berkata-kata dan meminta kejelasan dari Kurama sambil meraut menangis. Kemudian sebelum berpisah untuk selama-lamanya, Kurama memberitahu sesuatu. Jika suatu hari saatnya tiba, dia harus tetap hidup apapun yang terjadi. Walaupun setelah ini Naruto akan kehilangan kekuatan supernya itu. Lalu perpisahan mereka menjadi haru ditambah kilas balik dari perjalanan mereka berdua. Berakhirnya perpisahan dari mereka, Naruto tersadar dengan rasa senang, kecewa, bercampur aduk dengan kesedihan yang mendalam. Bagaimana tidak, Kurama adalah keluarga yang paling dekat dengannya. Setelah kejadian besar yang mengharukan bagi Naruto, tetapi dia harus tetap kuat untuk menjalaninya. Dikarenakan dia harus tetap melindungi desa dengan kekuatannya itu. Lagi-lagi ada masalah kembali dari Boruto yang tidak bisa menggunakan dimensi ruang dan waktu. Tetapi hal itu terjadi dengan bantuan dari Kawaki yang memberitahunya. Dengan hal ini pula mereka bisa pulang dengan aman. Mengetahui Naruto dan lainnya telah kembali membuat semua shinobi senang karena masalah besar seperti ini bisa diatasi tanpa menimbulkan korban jiwa. Seusai berhasil pulang dari situ, Boruto meminta maaf kepada Sarada tentang apa yang terjadi dengan ayahnya. Pastinya Sarada juga sedih mendengar hal itu. Namun yang paling sedih sekarang adalah Boruto. Jadi ia memaafkan apa yang terjadi karena bukan dialah yang melakukan hal itu. Cerita berlanjut dari Naruto dan Sasuke yang menjelaskan kronologi yang terjadi sebelumnya. Pastinya Shikamaru yang mendengar semua itu sangat menyayangkan hal itu. Karena tanpa adanya kekuatan dari Naruto dan Sasuke, pastinya akan lebih sulit untuk kedepannya. Setelah pembicaraan tersebut, Amado memberitahu hal yang penting selanjutnya. Bahwa masih ada satu anggota Kara yang belum dibinasakan, yakni orang itu adalah Kode. Amado mengatakan kalau Kode adalah salah satu penelitiannya yang paling sempurna. Kenapa demikian? Karena seperti Koji dan lainnya, pengembangannya adalah meningkatkan kekuatan fisik dan apapun itu. Berbanding terbalik dari pengembangan dari Kode yang dibuat dibatasi. Mengapa dibatasi? Karena kekuatan dari Kode lebih kuat daripada Jigen. Entah sekuat apa dirinya, yang pasti dia adalah musuh yang merepotkan nantinya. Lantas kenapa Kode tidak menjadi bosnya? Alasannya sudah pasti lantaran ia tergila-gila dengan Jigen. Maksudnya adalah dia sangat mendewakan Jigen seperti dewa yang sesungguhnya. Maka dari itu, agar bersumpah setia kepada Jigen, dia meminta Amado untuk membatasi kekuatannya. Ketika mendengar hal itu, Naruto dan Shikamaru sangat terkejut. Kenapa Amado tidak mengatakan hal ini lebih dari sebelumnya? Apalagi Kode juga wadah tak berfungsi dari Jigen. Meski demikian, satu hal menarik dari karma Kode ialah murni dari Ishiki. Kabar baiknya, Kode tidak akan bisa mengaktifkan hal itu. Jadi solusi yang terbaik sekarang adalah mempersiapkan kondisi terburuk di masa depan. Sementara dalam sisi itu, Kode masih mengawasi Jubi seperti yang dikatakan oleh Jigen. Dikala kebosanan tersebut, tiba-tiba saja karma dirinya aktif walau sesaat. Ternyata itu adalah sinyal terakhir yang diberikan oleh Ishiki kepadanya. Yakni ia mengatakan kalau dirinya adalah penerus Otsutsuki selanjutnya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, pastinya Kode akan mulai bergerak. Di samping itu, Naruto dan Sasuke mendapat kabar buruk dari Katasuke, di mana dia mengatakan kalau Boruto dan Kawaki kurang lebih sudah menjadi Otsutsuki. Buruknya di situ adalah kondisi dari Boruto yang semakin hari karmanya mulai menyebar ke tubuhnya. Dikatakan kalau Boruto akan dikendalikan Momoshiki secara penuh setengah tahun, dan yang paling buruk dari itu 3 minggu dimulai dari sekarang. Mendapati kabar itu, pastinya sebagai ayah Naruto sangat kesal dan marah. Namun ia juga tidak tahu apa yang dilakukan nantinya. Tahu akan perkataan dari Naruto yang seperti itu, Sasuke sangat marah. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ini adalah masalah yang besar. Jadi solusi yang tepat untuk mengantisipasi hal itu adalah membunuh Boruto sebelum menjadi Momoshiki. Pastinya Naruto tidak menerima hal itu lantaran sebagai seorang ayah ia sangat berat untuk melakukannya. Jadinya ia meminta Sasuke untuk menunggu waktu agar memikirkan ini bersama Boruto sebelum hari itu terjadi. Sepulang dari situ, Naruto langsung menemui Boruto untuk menjelaskan kondisi tubuhnya.
Benar sekali, dalam kurun waktu itu Boruto sangat sedih dan tidak bisa berpikir jernih sampai tidak bisa tidur. Dikarenakan jika sedikit saja ceroboh maka Momoshiki akan mengambil alih tubuhnya. Akan kecemasan yang begitu dalam, Naruto mengatakan hal yang baik kepadanya. Yang mana nanti jika semua orang memutuskan hal itu, maka sebagai seorang ayah dia akan menyelamatkan apapun yang terjadi. Oleh karena hal itu, untuk saat ini ia meminta Boruto untuk tidak cemas dan melakukan seperti biasa. Adanya hal itu, Boruto yang awalnya sangat cemas pun bisa tidur tanpa rasa cemas sedikit pun. Beberapa waktu berselang tak jauh dari sana, Amado memberikan obat kepada Naruto. Di mana Amado memberikan obat untuk menghambat penyebaran dari karma. Sebelum memberikan obat itu, Amado sedikit memberitahu kalau obat itu tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui apa efek sampingnya. Yang pasti sebelumnya obat ini bekerja dengan baik pada tubuh dari Kawaki. Hal itu bisa terbukti penyebaran dari Kawaki yang mulai menipis. Tentunya Naruto menerima tawaran tersebut, karena hanya itulah satu-satunya cara agar Naruto bisa selamat. Tetapi sebelum memberikan kepada Boruto, dia memintanya untuk memutuskannya sendiri. Tanpa rasa curiga sekalipun, Boruto meminum obat tersebut seperti apa yang diperintahkan. Hasil baiknya dari itu, esok harinya tiba-tiba saja penyebaran karmanya mulai berkurang. Dengan begini, dia bisa menjalani hidup normal untuk sementara waktu. Berkat keahlian dari Amado, tangan palsu dari Kawaki bisa digunakan lagi menjadi tangan asli seperti sedia kala. Lalu dengan itu semua, akhirnya dia mengembalikan tangan palsu tersebut kepada Naruto. Lantaran saat ini dia tidak membutuhkannya lagi. Mungkin hanya di situ dulu untuk part hari ini. Berikutnya hari-hari mulai seperti sedia kala. Dan dimulailah kembali ujian Chunin yang tertunda sebelumnya. Walau nantinya ujian tersebut tidak dilakukan dengan negara lain. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.